Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini teman-teman akan melaksanakan perkuliahan pengantar ilmu hukum 3 SKS. Hari ini pertemuan ketiga ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang norma atau kaidah. Kalau di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar ya tentang bagaimana sih hubungan manusia, masyarakat, dan juga hukum. Oh, ternyata manusia sebagai makhluk individu ternyata juga merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat pasti juga ada kepentingan hingga konflik kepentingan sehingga akhirnya dibutuhkan suatu sistem perlindungan yang kemudian bisa disebut dengan sistem perlindungannya perlindungan hukum, dan akhirnya adalah norma yang kemudian norma itu bisa kita artikan sebagai ukuran-ukuran atau pedoman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ya, norma atau kaidah ini. Nah, norma atau kaidah ini bisa kita bagi menjadi 4 ya, norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum. Kita beranjak ke pertama yaitu norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma yang secara sempit atau ya dalam arti sempit itu norma agama mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, tapi kalau kita artikan dalam arti yang luas, itu adalah mengatur hubungan antara manusia juga dengan sesamanya. Nah, itu yang kemudian bisa disebut dengan norma agama. Nah, dalam hal ini manusia itu menganggap dirinya itu terikat untuk melakukan perintah-perintah dari Tuhan, kemudian tidak semata-mata terhadap Tuhan saja, tetapi juga terhadap diri sendiri dan juga sesamanya, sesama manusia. Nah, contohnya seperti apa sih? Jangan makan daging babi. Nah, itu kalau bagi umat Islam ya. Tapi kalau untuk yang Nasrani dan sebagainya, saya kurang tahu. Tapi kalau salah satu norma agama dalam Islam, misalnya tidak diperbolehkan adanya larangan untuk memakan daging babi. Kemudian, jangan mencuri. Jangan membunuh. Nah, itu kan salah satu norma, dan itu saya yakin di setiap agama juga melarang untuk melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, seperti itu. Nah, kita lanjut ke norma berikutnya, norma kesusilaan. Lalu norma kesusilaan ini dari bisikan kalbu atau suara hati yang paling dalam yang diakui dan diinsyafi oleh orang sebagai pedoman sikap dan perbuatannya. Dalam referensi, Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa norma atau kaidah kesusilaan ini berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia tersebut. Nah, norma kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia supaya terbentuk kebaikan akhlak pribadinya. Ya, jadi untuk menyempurnakan pribadinya si manusia tersebut. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu sudah sudah terekam sebagai bisikan kalbu kita, suara hati kita. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membicarakan lebih lanjut norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini didasarkan pada kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku di masyarakat. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia. Nah, sifatnya itu regional, khusus, hanya berlaku pada golongan masyarakat tertentu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sesuatu yang dianggap sopan bagi sekelompok masyarakat mungkin tidak demikian dengan segolongan masyarakat lainnya. Karena kita lihat di sini, dia sifatnya regional, khusus. Contohnya apa sih? Nah, contohnya salah satunya misalnya nih, dalam suatu perkuliahan ya, proses belajar mengajar, ada aturan jangan meludah di ruang perkuliahan. Kemudian jangan berkata yang keras atau berkata kasar kepada orang yang lebih tua, misalnya dosen. Nah, kalau dalam perkuliahan. Kemudian jangan menggunakan baju yang agak terbuka ketika berkuliah, gunakan pakaian yang sopan. Nah, seperti itu salah satu contoh norma kesopanan. Nah, setiap norma pasti ada sanksi-sanksinya. Norma agama ada sanksinya. Norma kesusilaan juga ada sanksinya. Kesopanan pun juga ada sanksinya. Ya, walaupun kalau misalnya norma agama sanksinya
mungkin tidak bisa yang dirasakan saat ini ya, karena kalau misalnya kita membicarakan surga dan neraka, ya penghukuman pasti akan ada nanti di akhir. Nah, kalau kita ngomong norma kesusilaan, bisa jadi sanksinya itu berasal dari diri kita sendiri, rasa bersalah dan sebagainya. Demikian norma kesopanan. Sanksinya mungkin bisa dari masyarakat, kita dikucilkan, adanya celaan, kalau kita melanggar norma kesopanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ternyata banyak kepentingan yang terabaikan atau tidak terlindungi dari keberadaan tiga norma ini. Norma agama, kesusilaan, dan juga kesopanan. Nah, artinya keberadaan norma-norma ini belum menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat. Jadi belum menjamin terbentuknya ketertiban dalam masyarakat. Sebabnya apa sih? Nah, beberapa di referensi disebutkan bahwa memang ada orang yang mengaku mungkin tidak beragama, Bu, ateis. Ada juga orang yang kemudian mengabaikan rasa kesusilaan, mengabaikan bisikan kalbunya, mengabaikan suara hatinya. Ada juga orang yang kemudian mengabaikan rasa sopan santun yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan yang berlaku di masyarakat diabaikan. Nah, kemudian ada juga kepentingan-kepentingan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat yang kemudian memang secara tidak langsung tidak tercakup oleh tiga norma ini. Nah, sehingga kemudian diperlukan adanya perlindungan yang lebih lanjut, yang lebih menjamin kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Khususnya, nah, yang belum dapat dilindungi oleh tiga norma tersebut, kemudian apa sih kemudian yang bisa memunculkan adanya perlindungan yang ternyata tiga norma ini tidak melindungi. Nah, kemudian lahirlah yang disebut norma hukum. Nah, norma hukum ini ternyata mungkin bisa loh melindungi kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak dilindungi oleh ketiga norma sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ternyata norma hukum mengutamakan perbuatan lahir. Nah, kemudian ada juga di sini saya tuliskan, apakah yang ada di dalam hati itu dapat dihukum? Tentunya tidak. Kita berpatokan pada asas ini, cogitationis bonum nemo patitur. Jadi yang ada di dalam hati manusia itu tidak dapat dihukum. Karena norma hukum itu lebih mengutamakan perbuatan lahir. Jadi sanksi yang diberikan oleh norma hukum adalah berupa suatu perbuatan lahir, perbuatan yang nampak, perbuatan yang terlihat. Misalnya nih, saya punya niat, saya nggak suka sama si A. Si A tadi udah ngeledekin saya di depan kelas, bikin saya malu di depan teman-teman. Awas aja ya, nanti saya pukulin dia waktu pulang kuliah. Di dekat gerbang, waktu mau pulang saya cegat. Misalnya tuh, niatnya kayak gitu saya. Nah, itu di dalam hati saya udah mikir kayak gitu, sudah berperasaan seperti itu. Nah, itu baru di hati, tapi belum saya lakukan. Kemudian saya nggak jadi deh melakukan gitu. Nah, itu nggak bisa kemudian dihukum. Walaupun dalam hati saya sudah mengatakan dan dalam pikiran saya sudah mengatakan demikian, saya punya niat, saya ingin membunuh, astagfirullahaladzim. Saya ingin memukuli dia karena dia udah ngeledekin saya. Itu kan berarti melakukan penganiayaan toh. Nah, penganiayaan kan ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekitar pasal 350 sekian, itu bisa dipidana. Nah, tapi kan itu baru yang ada di dalam hati saya, belum saya lakukan. Nah, itu tidak bisa dihukum ya. Jadi kalau kita berpatokan pada asas cogitationis bonum nemo patitur, ini nggak bisa. Jadi apapun yang ada di dalam hati manusia itu tidak bisa dihukum, tidak bisa dipidana. Ya, karena norma hukum itu mengutamakan perbuatan lahir. Begitu. Nah, ini penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman, penjelasan yang sangat singkat. Selebihnya teman-teman silahkan mencari referensi di e-book atau di jurnal atau di buku yang teman-teman miliki. Kalau misalnya mau mempelajari lebih dalam seperti apa, silahkan membaca di referensi-referensi tersebut. Yang saya berikan garis besarnya seperti ini ya. Nah, teman-teman, saya berikan tugas
Ini untuk mencocokkan isian yang ada di tabel dengan jawaban yang ada di bawah tabel ya. Ini cocok logikoi. Nah, jadi teman-teman harus mencocokkan nih. Misalnya nih, di sini kan saya memberikan ada nih atau. Ini berarti adalah pilihan ya. Atau ini pilihan. Jadi misalnya norma agama, isinya dia ditujukan pada sikap apa sih? Sikap lahirkah atau sikap batin manusiakah? Nah, kemudian kesusilaan ditujukan pada apa? Lahirkah atau manusiakah? Teman-teman menjawab salah satu, pilih salah satu, kemudian dituliskan di sini. Nah, sampai nanti norma hukum. Kemudian lanjut tujuan untuk ketertiban masyarakatkah atau hanya untuk kesempurnaan manusiakah? Nah, pilih salah satu. Misalnya agama untuk ketertiban masyarakat, norma kesusilaan apa? Sampai norma hukum. Asal nanti juga gitu. Nah, berasal dari mana sih norma-norma ini? Oh, dari diri sendiri kah? Atau dari luar yang memaksa? Atau dari Tuhan? Nah, langsung tulis ini. Misalnya, asal norma agama dari mana? Oh, dari diri sendiri misalnya. Langsung tulis ini. Lanjut sampai norma hukum. Sanksi pun juga demikian. Dari mana? Dari masyarakat kah yang tidak resmi? Atau dari masyarakat tapi resmi tegas dan dapat dipaksakan? Atau dari Tuhan atau diri sendiri? Nah, ini silahkan dipilih salah satu. Kemudian dimasukkan set gitu. Nanti kalau sudah, teman-teman, ini kan saya juga memberikan PDF-nya. Teman-teman mau mengerjakannya di screenshot misalnya, PDF-nya dirubah dulu itu ke PowerPoint, kemudian teman-teman langsung isi di PowerPoint-nya. Jawabannya seret, sudah kemudian di screenshot dalam bentuk formatnya JPEG atau JPG, kemudian dikirimkan ke email saya. Atau, Bu, saya kesusahan kalau misalnya mau merubah format filenya dari PDF ke PowerPoint. Misalnya saya mau bikin tabel sendiri, Bu, di kertas. Kemudian saya tulis, kemudian saya foto. Ya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya yang memudahkan teman-teman, ya. Yang memudahkan metode pengerjaannya seperti apa, silahkan dikreasikan sendiri. Nah, asalkan nanti dikirimkan ke email saya dengan format JPG atau JPEG, kemudian file name-nya sudah saya infokan ya di WhatsApp group, dan juga subjek emailnya apa, sesuaikan di situ. Deadline-nya juga hari ini sampai jam 14.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga lihat selain deadline juga ada poin minus kalau misalnya teman-teman melakukan keterlambatan pengumpulan, dan kalau misalnya di atas jam 15 itu juga kemudian sudah saya nolkan gitu, saya tidak menerima ya, karena udah sangat telat kalau misalnya sampai jam 15 ya. Jadi itu teman-teman tugasnya hari ini dan juga penjelasan perkuliahan hari ini. Nah, referensi hari ini ada di bukunya Profesor Budiono dan juga Profesor Sudikno Mertokusumo. Kalau teman-teman mau memperdalam lagi di buku dan referensi yang lainnya, buku jurnal e-book dan sebagainya, silahkan ya. Oke, terima kasih atas atensinya teman-teman. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, sukses selalu. Good luck!